Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di PKK Class. Hari ini kita akan membahas tentang cara perhitungan BEP atau Break Even Point. Untuk awalan atau kemarin materi sebelumnya kita sudah membahas tentang harga pokok produksi atau biaya produksi, terus pemberian BEP, tapi hanya sekilas saja ya. Lalu harga jual produk. Lalu untuk kelas kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menghitung BEP atau break even point. Lalu apa itu biaya variabel, biaya tetap, biaya bahan baku, dan biaya-biaya atau istilah biaya-biaya lainnya. Seperti pada bahasan sebelumnya ya, biaya produksi itu adalah apa? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, itu namanya biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku itu pengertiannya adalah biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku. Jadi biaya-biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku itu namanya adalah biaya bahan baku. Biaya yang bisa biaya untuk mengangkut bahan baku, bisa untuk biaya mengirim bahan baku, itu termasuk dalam biaya bahan baku. Pokoknya intinya biaya untuk memperoleh bahan baku sampai proses pemakaian itu namanya adalah biaya bahan baku. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu apa ya? Kita bahas dulu biaya tenaga kerja itu pengertiannya apa. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk jasa sumber daya manusia yang dinilai dengan satuan uang. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa sumber daya yang manusia lakukan yang dinilai dengan satuan uang. Ada 2 jenis biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung atau singkatannya adalah BTKL. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung atau singkatannya adalah BTKTL. Nah, di sini ada kata ingat. Ingat, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah bagi karyawan yang langsung menangani atau membuat produk tersebut. Dan kebalikannya, biaya tenaga kerja tidak langsung itu adalah gaji atau upah yang dibayarkan untuk karyawan yang tidak berhubungan dengan proses produksi barang. Jadi biaya tenaga kerja langsung di sini maksudnya adalah biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi, yang hanya bisa masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung itu tidak. Apakah termasuk biaya produksi, Bu? Nanti dulu kita akan bahas di biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya-biaya yang timbul selain kedua biaya ini itu namanya adalah biaya overhead pabrik. Bisa jadi biaya itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga tidak kerja langsung itu contohnya adalah misalkan ada karyawan yang tidak langsung menangani produk, itu gaji atau upahnya termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, daripada bingung kita langsung ke contoh saja. Look at these examples. Saya akan memberi contoh tentang air mineral. Saya contohkan air mineral saja ya. Air mineral ini biaya bahan bakunya terdiri dari apa? Air. Ya, bahan baku utamanya, produk dasarnya adalah air. Produk yang dijual adalah air. Jadi biaya bahan baku adalah biaya bahan baku utama saja yang
masuk ke biaya bahan baku itu adalah air. Lalu biaya tenaga kerja langsung, ya upah atau gaji pekerja pabrik yang langsung menangani pembuatan atau proses produksi dari air mineral itu. Lalu biaya overhead pabriknya apa saja? Yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung. Wah, ada ya biaya bahan baku tidak langsung, ada. Nama lainnya biasanya disebut dengan biaya bahan penolong. Mohon maaf di sini tidak saya tulis, tapi biasanya disinggung dengan nama biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong dari air mineral itu apa? Iya, plastik untuk pembuatan botol. Itu kan bukan bahan utama ya, bukan bahan utama produknya ya. Makanya dimasukkan ke dalam biaya bahan baku tidak langsung. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Misalkan gaji mandor, ya mandor kan tidak memproduksi, hanya mengawasi. Lalu gaji karyawan bagian pemasaran, benar. Bagian pemasaran kan hanya memasarkan saja, tapi tidak dalam proses produksi. Lalu biaya penyusutan peralatan pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perlengkapan pabrik, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut. Biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap. Apa sih biaya tetap itu? Biaya tetap adalah biaya yang timbul di mana tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Dengan kata lain, biaya ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya yang timbul di mana tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Bisa digarisbawahi ya, tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Jadi biaya tetap ini akan tetap ada atau tidak terpengaruh pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Jadi meskipun ada produksi atau tidak ada produksi, biaya tetap ini tetap ada. Kita lihat contohnya saja ya. Contohnya seperti uang sewa gedung. Meskipun tidak ada proses produksi, apakah sewa uang gedung tidak dibayar? Kan tetap dibayar sesuai dengan perjanjian selama masih dalam masa sewa. Pajak bangunan tetap dibayar. Biaya depresiasi mesin, meskipun mesinnya tidak dipakai, apakah tidak depresiasi atau disusutkan? Tetap disusutkan kan? Lalu biaya asuransi yang dibayar di muka tetap dibayarkan. Lalu biaya-biaya tersebut tetap ada atau harus dibayar meskipun perusahaan sama sekali tidak menghasilkan output barang atau jasa. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel atau pengeluaran yang dapat berubah apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga berubah. Makin besar atau banyak produk yang diproduksi atau volume penjualannya, maka biaya variabelnya akan semakin besar dan sebaliknya. Jadi biaya variabel ini adalah biaya jumlahnya itu mengikuti dengan jumlah produk yang diproduksi, produk atau barang atau jasa yang diproduksi. Jadi kalau semakin besar banyak yang diproduksi, maka biaya variabelnya semakin besar dan sebaliknya. Contoh gampangnya saja adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku, kalau produk yang produksi itu banyak, pasti biaya bahan bakunya kan akan banyak juga, sama dengan biaya tenaga kerja juga. Kalau produk yang diproduksi banyak, pasti membutuhkan juga tenaga kerja yang banyak, sehingga kita juga harus mengeluarkan upah atau gaji untuk biaya tenaga kerja. Lanjut ke BEP. Nah, BEP adalah teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap dalam suatu operasi perusahaan atau usaha, di mana usaha tersebut dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi. Di sini tertulis penghasilan sama dengan total biaya produksi. BEP itu intinya adalah titik impas, jadi keadaan di mana perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi.
itu namanya adalah titik BEP atau break even point, di mana jumlah penghasilan, jumlah pendapatan, total uang yang dihasilkan itu sama dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Itu namanya BEP. Oke, rumus perhitungannya BEP sudah kita bahas kemarin. BEP ada dua rumus perhitungannya, yaitu harus menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Kalau ingin menghitung BEP unit, itu rumusnya ini, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu untuk menghitung BEP rupiah, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit baru dikalikan dengan harga jual per unit. Atau dengan rumus berikut juga bisa. BEP unitnya FC dibagi dengan P dikurangi VC, lalu BEP rupiahnya FC dibagi dengan 1 dikurangi VC per S. Keterangan FC itu nama lain adalah fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. VC adalah variable cost. Variable cost itu adalah biaya variabel. P itu adalah price atau harga jual per unit. S adalah sales volume atau total penjualan. Kita langsung masuk contoh saja. Diketahui PT ABC memiliki usaha di bidang pembuatan martil dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksi yang mampu dihasilkan adalah 10.000 unit untuk satu kali produksi. Harga jual persatuan produk diperkirakan 5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar 15 juta dan total biaya variabel sebesar 25 juta. Dan perincian masing-masing biaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Tadi totalnya adalah 15 juta. 15 juta ini terdiri dari biaya overhead pabrik sebesar 6 juta, biaya distribusi 6.500.000, biaya administrasi 2.500.000. Lalu variable cost atau biaya variabel itu totalnya 25 juta. Terdiri dari biaya bahan baku 7 juta, biaya tenaga kerja langsung 8.500.000 dan biaya overhead pabrik lainnya 9.500.000. Berapakah BEP-nya atau kapankah PT ABC dikatakan BEP? Jawabannya adalah diketahui dulu apa tadi kapasitas produksi yang dapat diproduksi tadi berapa, 10.000 unit. Harga jual per unitnya atau price-nya 5.000. Total FC atau total fixed cost-nya 15 juta. Total VC atau variable cost-nya 25 juta. Jadi total penjualan bisa kita hitung kapasitas produksi dikalikan dengan harga jual per unit menghasilkan 50 juta. Total penjualan itu ya berapa unitnya yang diproduksi dan harga jualnya dikalikan jadi hasilnya 50 juta. Lalu biaya untuk mencari biaya tetap atau FC per unit tinggal membagi saja total FC dibagi dengan harga jual kapasitas produksi totalnya adalah 1.500 per unit. Lalu untuk VC variabel per unitnya 25 juta dibagi dengan 10.000 hasilnya 2.500 per unit. Kita akan menggunakan dua rumus BEP. Yang pertama pakai rumus ini, FC dibagi P di BEP unit dulu ya. FC dibagi P dikurangi VC. FC adalah total biaya fixed cost atau total biaya tetap 15 juta dibagi dengan P adalah price, harga per unit tadi, lalu dikurangi VC. VC di sini adalah perlu diingat VC untuk VC biaya variabel per unit bukan total. Jadi nanti hasilnya adalah 6.000 unit. Lalu BEP
BIP rupiah. FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. 15 juta dibagi dengan 1 dikurangi dikurangi 25 juta dibagi 50 juta. Nah, perbedaannya VC di sini dan di sini berbeda ya. VC, kalau VC di BIP rupiah itu VC yang total dibagi dengan S atau sales volume, lalu hasilnya adalah 30 juta. Lalu dengan rumus kedua, BIP unit, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit adalah 15 juta dibagi dengan 5.000 dikurangi 2.500, hasilnya adalah 6.000. Lalu BIP rupiahnya, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikalikan dengan harga jual per unit, hasilnya adalah 30 juta. Sama kan? Mau pakai rumus manapun tetap sama nanti hasilnya. Dan kesimpulannya, PT ABC harus menjual sebanyak 6.000 unit atau dengan mendapatkan omset penjualan sebesar 30 juta rupiah untuk sampai pada titik impas atau BIP. Lalu bagaimana jika PT ABC ingin mendapatkan untung atau laba sebesar 100 juta? PT ABC menginginkan laba sebesar 100 juta. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana sih cara menghitung jumlah produk yang harus diproduksi dan dijual jika perusahaan menginginkan laba sesuai keinginan. Di sini PT ABC menginginkan laba 100 juta, misalkan. Rumusnya, jumlah produk yang harus dijual, keuntungan yang diinginkan dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ditambahkan dengan jumlah BIP unit. Hasilnya adalah 100 juta, keuntungannya 500, harga jual per unit 5.000 dikurangi dengan 2.500 ditambahkan dengan 6.000 unit. Hasilnya adalah 46.000 unit. Kesimpulannya, PT ABC harus menjual sebanyak 46.000 unit untuk bisa mendapatkan untung sebesar 100 juta rupiah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.